Apakah orang yang pindah agama juga termasuk pindah Tuhan? Yang lagi ngetren saat ini antara mu'alaf dan murtadin. Video ini hanya bermaksud untuk membuka pemikiran supaya tahu apa maksudnya dari mu'alaf dan murtadin. Jangan bangga hanya karena disebut dengan hal tersebut. Coba perhatikan, jika seluruh manusia yang ada di dunia ini dalam keadaan telanjang, bagian-bagian tubuh manusia bentuknya sama. Tapi ketika seluruh manusia berpakaian dengan model pakaian beraneka ragam, apakah sudah bukan lagi manusia? Dengan pakaian yang beraneka ragam dan banyak pilihannya, mereka manusia pasti memilih pakaian yang sesuai dan nyaman untuk dipakainya. Demikian juga dengan agama. Agama diibaratkan seperti pakaian. Di dunia ini ada banyak agama, dan setiap orang bebas dan berhak memilih agama mana yang dipilihnya untuk dipeluk dan dianut, dan memilih cara yang nyaman untuk berinteraksi dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dan semua itu kembali lagi pada hati masing-masing tiap orang. Sama halnya seperti orang yang lagi mencari pasangan hidup yang sesuai dan cocok di hati dan nyaman di saat lagi bersamanya. Ketika sudah mendapatkan yang pas dan cocok, mereka disatukan oleh cinta. Ketika pasangan itu putus dan berganti pasangan, apakah berganti cinta juga? Padahal ketika mendapatkan pasangan yang baru disatukan juga lagi oleh cinta. Karena cinta adalah pemberian Tuhan. Sekarang, mari kita simak. Mu'alaf atau murtadin tidak ada kaitannya dengan orang pindah agama. Karena yang berganti hanya agamanya saja, cara ibadah, doktrinnya. Tapi apakah ia pindah Tuhan juga? Kalau seseorang masih berkutat dengan agama, berarti dia belum sepenuhnya mengenali Tuhan. Semua agama mengajarkan dan percaya bahwa Tuhan itu hanya satu. Dengan berbagai macam penyebutannya, berbagai macam bentuk doktrinnya, namun tetap mengarah pada Tuhan yang satu. Tetapi dalam semua agama belum sepenuhnya mengajarkan untuk mengenal Tuhan yang satu, apapun itu doktrinnya. Sekarang, apa pengertian mu'alaf dalam bahasa Arab? Mu'alaf secara harfiah berarti orang yang dilunakkan hatinya, atau orang yang dijinakan hatinya, atau orang yang dilembutkan hatinya. Namun dalam konteks keagamaan Islam, mu'alaf merujuk pada seseorang yang baru masuk Islam, atau seseorang yang hatinya cenderung kepada Islam, namun belum sepenuhnya yakin. Padahal, kata mu'alaf ini bersifat umum, dan bukan hanya digunakan oleh satu agama tertentu saja. Tapi karena kata mu'alaf ini lebih sering digunakan untuk orang yang masuk Islam, jadi orang yang masuk Islam disebut mu'alaf. Mu'alaf juga bisa digunakan untuk orang yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, karena hatinya dilembutkan atau cenderung kepada Yesus, sehingga dia menjadi pengikut Yesus Kristus. Lalu apa penyebab seseorang itu bisa mu'alaf, atau hatinya bisa dilembutkan? Itu bersumber dari hati serta rasa aman dan nyaman ketika dia berada pada tempat-tempat yang membuat hatinya menjadi lembut, atau pada sesuatu yang didengarnya dari pengajar yang mengajarkan keagamaan. Jika ada pendakwah yang arogan, atau jika ada penginjilan yang arogan, mana mungkin orang yang mendengarnya bisa mu'alaf atau menjadi lembut hatinya untuk masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad, atau menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi pengikutnya. Jadi, secara umum, mu'alaf dalam bahasa Arab merujuk pada seseorang yang hatinya telah dilunakkan atau dijinakkan atau dilembutkan. Sekarang tentang murtad atau murtadin. Murtad dalam bahasa Arab disebut irtidad atau ridah. Secara harfiah, kedua kata ini berarti kembali, berpaling, atau keluar. Dalam konteks agama Islam, murtad mengacu pada tindakan seseorang yang meninggalkan agama Islam setelah sebelum memeluknya. Demikian juga dalam kekristenan. Tindakan murtad dilakukan bagi orang yang berpaling atau meninggalkan Yesus Kristus. Lalu mengapa seseorang bisa menjadi murtad? Bisa karena mengalami hal keanehan, bisa karena merasa ini tidak masuk akal, bisa juga karena tidak memiliki pendirian dalam keyakinan. Jadi, yang dibutuhkan oleh manusia adalah bukan mana agama yang benar, tetapi bagaimana caranya untuk mengenal Tuhan yang satu secara benar dengan penyampaian kebenaran.
bahwa Tuhan itu hanya satu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Berlombalah dalam kebaikan, apapun itu agamanya, karena yang dinilai oleh Tuhan bukan agama mana yang benar, tetapi siapa yang bertindak dan berlaku untuk kebenaran Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan atau menurunkan agama atau satu agama tertentu saja.